Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Shrouding the Heavens. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Yevan yang mencoba melarikan diri dari kejaran tetuahan. Walaupun ia sudah berusaha, tapi tetap saja tubuh Yevan kini berhasil ditangkap oleh tetuahan. Hal itu dilakukan olehnya karena tetuahan ingin melakukan eksperimen pada tubuh legendaris Yevan, dan ia akan menjadikannya sebuah ramuan obat spiritual tingkat tinggi. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yevan yang berpikir meskipun ia bisa melepaskan ikatan, tapi tetap saja dirinya masih belum bisa melarikan diri dari tempat setinggi itu. Namun tiba-tiba saja Yevan dan tetuahan diserang oleh seorang praktisi dari keluarga Jiang bernama Jiang Feng. Jiang Feng sendiri telah berada di ranah Divine Bridge. Ia menyuruh tetuahan untuk menyerahkan Yevan sekarang juga. Tapi karena tetuahan menolak, hingga pertarungan di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Ketika pertarungan berlangsung, tentu saja Yevan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, yang membuat mereka berdua menjadi kesal mengetahuinya. Walaupun begitu, ketika Yevan terus berlari, rupanya di dalam hutan ada sebuah penghalang, yang ternyata itu adalah buatan tetuahan yang berhasil mengurungnya. Di mana Yevan dengan mudah ditemukan karena sebelumnya ia telah ditanamkan pelacak oleh tetuahan. Mengetahui hal itu, Yevan berniat untuk melancarkan serangan ketika tetuahan mendekat. Tapi lagi-lagi rencananya harus gagal karena ranah Yevan masih terlalu rendah, sehingga dirinya sendiri yang justru malah tertangkap kembali. Setelah itu, Yevan segera dibawa pergi ke tempat rahasia tetuahan. Sesampainya di sana, tetuahan sangat senang sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan dirinya berkata, jika sebentar lagi obat mujarab akan segera kudapatkan. Dikarenakan saat ini tubuh legendaris Yevan telah tertangkap dan semua bahan tumbuhan telah disiapkan. Dan jika ia memakan obat dari bagian tubuh Yevan, maka nanti dirinya tentu bisa menerobos ke ranah Will See. Saat itu, Yevan mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa mungkin saja praktisi Jiang Feng masih mengejarnya. Mendengar perkataan itu, tetuahan menjawab bahwa Yevan tenang saja karena ia telah menggunakan teknik penghalang di seluruh tempat tersebut. Dirinya juga menjelaskan semenjak kita masuk ke dalam gua, maka sudah terisolasi dari dunia luar. Tak cukup sampai di situ, Yevan berusaha lagi. Ia mengingatkan jika dirinya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jiang. Karena sudah dibuat semakin kesal, tetuahan pun segera memulai proses pemurnian obat mujarab. Di mana saat itu tubuh Yevan langsung dimasukkan ke dalam tungku spiritual. Setelah dirinya berada di dalam tungku, Yevan bertanya apakah cairan yang dituangkan kepadanya. Tetuahan menjelaskan bahwa semua itu adalah cairan yang diekstraksi dari berbagai tumbuhan obat. Dan jika terus dimurnikan, maka bisa berubah menjadi cairan 100 rumput. Yevan yang mendengar hal itu segera meminum cairan tersebut. Dan benar saja, kini luka di tubuhnya bisa pulih dengan cepat. Walaupun begitu, Yevan kini kehilangan kesadarannya dan teringat dengan kejadian waktu itu saat ia bersama teman-temannya.
Yevan kini semakin tersadar jika dalam kondisi apapun dirinya harus bertahan hidup karena ia akan menyelamatkan Pang Bao yang saat ini masih berada di kelompok ras iblis. Dan tiba-tiba saja dengan tekad yang kuat, kini tubuh legendaris Yevan mulai bereaksi. Setelah ia tersadar, kini dirinya segera memakan tumbuhan spiritual. Sehingga karena hal itu jugalah Sea of Bitterness milik Yevan kini semakin berkembang menjadi tambah besar. Bahkan saat itu tetuahan sangat terkejut dan semakin senang karena menurutnya obat legendaris akan menimbulkan fenomena aneh yang menandakan efek dari obat tersebut semakin luar biasa. Tapi ketika ia hendak membuka tungku obat, dirinya berencana untuk menunggu sampai 7 hari pemurnian. Hal itu dilakukan agar efek yang ditimbulkan dari obat tersebut semakin sempurna. Setelah 7 hari berlalu, kini tetuahan semakin senang dan terus tertawa. Namun ketika dirinya membuka tungku obat, betapa terkejutnya ia saat mendapati Yevan yang kini melakukan serangan tiba-tiba. Dengan menggunakan selembar buku emas kuno, Yevan terus berusaha melancarkan serangan. Bahkan saat itu tetuahan sangat marah dan ia mulai menggunakan kekuatannya untuk memojokkan Yevan. Yevan yang kini dibuat tersungkur segera bangkit kembali. Tapi saat tetuahan tertawa dan mulai menggunakan tongkatnya untuk menyerang, tiba-tiba saja ia baru tersadar bahwa serangan yang Yevan lakukan barusan kini merusak tongkatnya dan berhasil menebas leher tetuahan. Tetuahan yang sangat marah langsung menghempaskan semua serangan beruntun ke arah Yevan. Tapi Yevan segera berlari untuk menghindari semua serangannya. Dan ketika ia memiliki kesempatan, dirinya melemparkan kertas emas yang berhasil menumbangkan tetuahan tersebut. Merasa dirinya telah dikalahkan, tetuahan sungguh tak percaya bagaimana mungkin bocah seperti Yevan bisa melukai tubuhnya. Namun Yevan menegaskan, jika sebelumnya kau ingin membuatku sebagai kelinci percobaan, tapi sayangnya kekuatanmu masih belum cukup. Tetuahan tak bisa terima apa yang baru saja terjadi, dan kini justru malah Yevanlah yang mengingatkannya. Jika di kehidupan berikutnya, maka tetuahan disuruh untuk menjadi orang baik. Karena jika ia tak melakukannya, maka nasibnya sendiri yang akan mengenaskan. Di saat menjelang kematian, Yevan malah membuatnya semakin marah. Bahkan ia justru mengambil tumbuhan spiritual milik tetuahan yang tak ternilai harganya. 谢谢你，堪比老黄牛，是留给有准备的人。 Setelah kematian tetuahan, Yevan mulai mempelajari banyak gulungan langka. Dan menurutnya penjelasan tentang Daurun sendiri sangatlah luas dan mendalam. Bahkan orang seperti tetuahan hanya terjebak di langkah awalnya saja. Kemudian Yevan segera mengukir beberapa huruf di sana. Sehingga saat itu Sea of Bitterness miliknya kini bertambah kuat. Dan setelah 1 tahun berlalu, kini Yevan akhirnya bisa menerobos ke ranah Spring of Life. Karena sudah naik ranah, Yevan pun mulai mencoba untuk terbang ke udara. Tapi sayangnya saat itu tubuh Yevan kini justru malah terjatuh. Mengalami kejadian itu, Yevan bertanya-tanya di manakah kesalahan yang telah diperbuatnya. Padahal ia telah bersusah payah menaikkan ranah, tapi tetap saja dirinya belum bisa terbang. Tak punya pilihan lain, Yevan pun berniat untuk mencari makanan dan kembali mengambil giok sumber spiritual yang telah disembunyikan sebelumnya.
Ketika Yevan mau membeli kue, rupanya ada seorang gadis kecil yang bernama Xiao Nanan. Saat itu ia memberitahu Yevan jika dirinya sangat kelaparan. Tapi saat ia mau diusir oleh sang penjual, Yevan pun menghentikan hal itu dan segera menolongnya. 他是和我一起的。 大哥哥， Setelah itu, Yevan melanjutkan perjalanan, tapi rupanya datang Xiao Nanan yang mengikutinya. Xiao Nanan memberikan setangkai bunga pada Yevan sebagai tanda terima kasih. Ketika bunga itu terbang, Xiao Nanan berharap bahwa dirinya juga bisa terbang seperti bunga tersebut. Yevan yang mendengarnya kini menyadari jika bunga itu memiliki energi yin dan dihempaskan oleh angin yang berenergi yang. Sehingga ia mendapatkan pencerahan bahwa untuk bisa terbang maka dirinya harus bergerak dalam ketenangan. Bahkan saat itu juga ia segera mengajak Xiao Nanan untuk ikut terbang bersamanya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat itu terlihat Xiao Nanan yang sangat senang karena ada festival lentera. Tapi sayangnya Yevan menjelaskan bahwa ia masih memiliki urusan lain, sehingga dirinya harus meninggalkan gadis itu sambil memberikan beberapa tael koin. Ketika ia mulai sedih, untungnya ada cahaya kembang api di atas langit yang menghiburnya. Sebelum pergi, Yevan berjanji jika lain kali dirinya akan membawa Xiao Nanan ke tempat yang lebih tinggi. Dan setelah itu, ia pun segera pergi dari sana. 大哥哥你看，大哥哥再见。 Kemudian Yevan tiba di air terjun tempat giok sumber spiritual yang kini diambilnya kembali. Setelah mengambilnya, Yevan mulai melakukan meditasi untuk meningkatkan kekuatan. Dan benar saja, esensi giok sumber dapat menyempurnakan senjata yang digabungkan dengan perunggu hijau, di mana Yevan sendiri menempa tungku spiritual untuk dijadikan senjata. Dan jika bahannya semakin misterius, maka akan bertambah rumit juga senjata yang dibuat. Sedangkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka pasti diperlukan waktu yang sangat lama. Tapi saat itu Yevan teringat dengan perkataan tetuahan sebelumnya, jika api roh jahat dapat memurnikan segalanya. Sehingga saat itu juga ia mulai menyalakan api roh jahat yang ada di sana untuk memurnikan senjata. Dan benar saja, ternyata api roh jahat memang berguna untuk melakukan pemurnian. Kemudian Yevan mulai mengetes tungku spiritual, dan menurutnya artefak itu memang pantas dianggap sebagai barang penting dari wilayah Jizhou. Nama tungku itu sendiri dikenal dengan sebutan tungku penghancur segala hukum. Yevan merasa jika ini adalah saatnya untuk ia kembali menjelajahi tanah kuno terlarang. Saat sedang berjalan, Yevan mendengar bahwa ada obat ajaib dari Gunung Suci. Sementara tanah kuno terlarang adalah salah satu dari 7 area terlarang di wilayah Donghuang. Bahkan menurut rumor bahwa di bagian paling dalam dari tanah suci, maka seseorang yang ke sana pasti akan mati. Mengetahui bahwa orang tadi merupakan praktisi yang akan bertugas ke sana, Yevan pun memiliki rencana jika ia harus menindaklanjuti untuk mengambil kesempatan. Namun ketika Yevan hendak pergi, rupanya kali ini ia bertemu dengan temannya yang bernama Zhang Wenchang. 生命垂危，在外围捡捡漏也好吧。生命禁区之夜，神要救命，文昌，真的是你？ Kemudian mereka segera berbicara di sebuah tempat. Wenchang bertanya tentang kabar Yevan dalam 3 tahun terakhir. Apakah dirinya tinggal di Spirit Ruins Paradise atau di dunia fana? Yevan menjawab bahwa ia telah meninggalkan tempat itu dan sekarang ini dirinya sedang bepergian. Menurut Wenchang, hidup menjadi manusia fana juga cukup bagus karena Wenchang sendiri menjadi kultivator itu sangatlah sulit. Bahkan sekarang ini dirinya beserta para murid diperintahkan untuk pergi ke tanah terlarang kuno. Dikarenakan sektenya tak mau mengambil resiko untuk murid elit, sehingga mereka yang hanya murid biasa harus pergi ke sana. Wenchang mengeluh bahwa di setiap kehidupannya ia tak pernah berbakat dalam hal apapun.
Tapi menurut kabar, temannya yang bernama Lin Jia, Zhou Yi, Wang Jiwen, dan Li Xiaoman justru malah mendapatkan perhatian khusus dari para tetua. Dikarenakan mereka semua adalah murid berbakat dari sektenya masing-masing. Tapi Ye Fan mengingatkan jika Wen Chang tak boleh menyimpulkan kejadian di masa depan. Mendengarkannya, Wen Chang berkata dengan sedih bahwa dirinya benar-benar ingin pulang. Ia tak ingin tinggal di dunia aneh ini karena sangat rindu pada anaknya yang sekarang mungkin berusia 3 tahun. 在哪里都不会出人头地，以后的事，别太早下定论。都获得了师门的重视。 Namun saat Wen Chang bersedih, ternyata datang kumpulan praktisi yang selalu menindasnya. Mendengar temannya terus-menerus dihina, tentu Ye Fan tak tinggal diam dan menghentikannya. Tapi kini justru ialah yang mendapatkan ancaman dari mereka. Dan ternyata saat itu juga rupanya datang Han Fei Yu yang menganggap Ye Fan hanyalah sampah. Ye Fan sangat santai karena tetuahan saja telah ia bantai, apalagi cuma Han Fei Yu yang merupakan keponakannya. Ketika mereka mau menindas Ye Fan, Wen Chang memohon pada mereka agar jangan melakukannya. Seorang senior berkata bahwa sebelumnya Wen Chang selalu dianggap sebagai benih berharga oleh tetua sekte. Tapi lambat laun akhirnya terungkap jika Wen Chang hanyalah benih gagal. Bahkan diketahui jika selama ini Wen Chang telah dilindungi oleh senior Liu Yiyi. Dan jika bukan karena dirinya, pastilah mereka sudah membunuh Wen Chang. Ketika Wen Chang mau dihajar, tentu saja Ye Fan tak membiarkannya. Hingga pertarungan di antara mereka pun akhirnya terjadi. Ketika pertarungan berlangsung, Ye Fan berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Wen Chang yang menyaksikan kejadian itu dibuat kebingungan. Bahkan Han Fei Yu menjelaskan pada mereka bahwa Ye Fan tak bisa berkultivasi, sehingga mereka disarankan olehnya untuk menggunakan serangan jarak jauh dengan senjata spiritual. Wen Chang yang mengetahuinya mencoba untuk melindungi Ye Fan. Namun Ye Fan menyuruhnya untuk mundur, dan ia berkata lagi pula mereka semua tak akan bisa melukaiku. Sehingga saat itu juga Ye Fan menghindari semua serangan dan menghajar mereka semua satu persatu. Saat perbaku hantaman terjadi, Ye Fan mencekik leher senior tadi yang meremehkannya. Dan ia menegaskan, atas dasar apa kalian berani menindas orang lain? Bahkan hanya melawanku yang seorang sampah saja kalian semua tak mampu. Ye Fan pun segera membanting senior itu hingga tersungkur di hadapan Han Fei Yu. Senior tadi sangat marah kepada Han Fei Yu karena katanya Ye Fan hanyalah sampah. Tapi mengapa dirinya mempunyai kemampuan hebat seperti itu? Dikarenakan tak punya pilihan lain, Han Fei Yu mulai menggunakan senjata andalan yang dikasih oleh pamannya. Namun kali ini Ye Fan dapat dengan mudah menahan serangan itu. Bahkan Han Fei Yu dibuat ketakutan melihat kekuatan Ye Fan yang telah meningkat pesat. Dan saat ia hendak melarikan diri, tiba-tiba saja Ye Fan membalikan senjata itu dan berhasil mengalahkan Han Fei Yu hingga tersungkur. 打得你们满地找牙！ Setelah menghajarnya, Ye Fan kini mengambil senjata Azuri Wood itu dan menghampiri Han Fei Yu. Dan ketika Ye Fan mulai mendekat, terlihat wajah Han Fei Yu kini semakin ketakutan. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.